tanah airku, agar kita selalu bangga kepada tanah air kita. Baiklah anak-anakku, bisa dilihat ya, Ibu putarkan videonya. Silakan berdiri anak-anakku. Pengertian Nabi dan Rasul, dan yang kedua tugas dan sifat-sifat Rasul. Siapa yang masih ingat kemarin? Yaitu tentang sifat wajibnya. Yang pertama sifat wajibnya ada empat. Yang pertama adalah ya, yang kedua amanah, dan yang ketiga ya, yang keempat ya, sifat mustahilnya. Yang pertama adalah kitsib atau dusta atau bohong. Yang kedua khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga dunia, dan yang terakhir adalah bodoh. Jadi anak-anakku, hari ini kita akan belajar lanjutan dari subtema yang kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar subtema yang pertama, yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah tugas dan sifat-sifat Rasul. Dan sekarang kita akan mempelajari subtema yang ketiga, yaitu Rasul Ulul Azmi, dan subtema yang keempat yaitu hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Jadi kemarin itu kan ya, kita masih belajar mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan subtema 1 dan kedua, dan sekarang itu kita lanjutkan subtema yang ketiga, yaitu Rasul Ulul Azmi, dan subtema yang keempat hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Dan sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu akan membacakan tema dan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, baiklah anak-anakku, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini tentang subtema yang ketiga, Rasul Ulul Azmi, dan subtema yang keempat adalah hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Coba dilihat anak-anakku tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, setelah melihat video peserta didik mampu menguraikan yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Yang kedua adalah setelah membaca buku, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir, setelah membaca buku, peserta didik mampu mendemonstrasikan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Baiklah anak-anakku, sebelum kita ke materi, Ibu akan memperlihatkan video tentang Rasul Ulul Azmi dan mujizatnya. Bisa dilihat anak-anakku ya. Lema Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah
rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasid. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Baiklah anakku, tadi sudah ditonton videonya, yaitu Rasul Ulul Azmi dan mujizatnya. Sudah? Siapa yang bisa membantu ibu menguraikan atau menjelaskan Rasul Ulul Azmi, kisah Rasul Ulul Azmi dan mujizatnya? Siapa yang bisa membantu ibu? Siapakah nama-nama Rasul Ulul Azmi yang bergelar Rasul Ulul Azmi? Siapa yang bisa membantu ibu menyebutkan? Silakan Nur Cahaya. Yang pertama Nabi siapa dan yang terakhir Nabi siapa? Yang pertama Nabi Nuh. alaihissalam, Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam, yang keempat, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baiklah anakku, yang bergelar Ulul Azmi itu ada 5 dan Rasul Allah atau Nabi yang lainnya itu ada 25. Yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 5. Maksud dari Rasulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, tabah, kesabaran. Baiklah anakku, yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tulisannya itu adalah tidak apa anakku? Tidak harus dibakar pada saat dia dibakar ya. Dan Nabi Ibrahim itu memiliki kesabaran dan keteguhan serta teguh dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketabahannya itu, kesabarannya sewaktu dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya. Anaknya siapa? Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih ya. Dia memiliki, Nabi Ibrahim itu memiliki ketabahan, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baiklah anak-anakku, siapa yang bisa membantu ibu lagi memberikan penjelasan hikmah apa yang kita ambil dari kisah Rasul Ulul Azmi? Siapa yang bisa membantu ibu? Silakan Ayatul Husna, hikmah apa yang kita bisa ambil dari video tadi tentang kisah Rasul Ulul Azmi? Yang pertama adalah Kita akan menjadi lebih sabar dan tabah ketika menghadapi cobaan yang diberikan. kepada kita. Ya, betul sekali ya anakku. Yang pertama ibu, kita akan lebih menjadi sabar, tabah
dan selalu tidak mudah putus asa, dan yang terakhir kita akan menjadi lebih ikhlas dalam menerima atau takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anakku, Ibu akan membagikan LKPD dan Ibu akan juga membagi beberapa kelompok. Di sini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Dan Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti digabungkan ya, tidak, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Silakan gabung pada kelompoknya masing-masing. Silakan gabung. Gabung nak. Nanda di sini. Gabung di sana 1 orang. Dan masuk di sana. Anak-anakku, sebelum kita memulai diskusi, Ibu akan menjelaskan secara singkat materi, yaitu Rasul Ulul Azmi. Baiklah anakku, Rasul Ulul Azmi itu terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Ulu atau ulil artinya itu memiliki atau mempunyai, dan sedangkan al-azmi artinya adalah keteguhan, tekad, dan kesabaran. Jadi Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, kesabaran dalam yang paling kuat, yang paling sabar dalam menjalankan tugas, dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Azmi itu ada di iman. Yang pertama adalah Nabi Nuh, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim, dan yang ketiga adalah dan yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul Ulul Azmi atau Rasul yang bergelar Rasul Ulul Azmi ini memiliki mukjizat. Mukjizat itu artinya kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul. Mukjizat Nabi Nuh. Mukjizatnya apa anakku? Iya, membuat bahtera atau perahu yang sangat besar yang bisa menampung seluruh manusia dan hewan. Yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim. Dia tidak mudah terbakar oleh api ya. Dan yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Mukjizatnya apa anakku? Iya. Iya. Oke. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Terus apa lagi? Membelah lautan. Dan yang keempat, Rasul Nabi Isa alaihissalam. Mukjizatnya? Oke. Dan yang kedua? Iya. Dan yang terakhir, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya apa? Iya. Dan yang kedua? Iya. Dan yang ketiga? Iya, bagus sekali anakku. Dan sekarang Rasul Ulul Azmi kan itu ada 5 yang bergelar Ulul Azmi, dan Ibu akan menceritakan singkat ya, menceritakan singkat kesabaran Rasul Ulul Azmi. Ya, anakku, Ibu akan menceritakan singkat ya kisah kesabaran Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Ketika beliau lahir dalam keadaan yatim, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia, dan ibunya setelah beliau masih kanak-kanak sekitar umur 6 tahun, ibunya yang bernama Siti Aminah meninggal dunia, sehingga beliau dipelihara oleh pamannya yaitu Abdul Muthalib. Ketika beliau berumur 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika diangkat menjadi rasul, beliau mendapat berbagai tantangan, termasuk ancaman pembunuhan. Ketika beliau hijrah ke Taif, beliau dilempari batu, dituduh gila, pokoknya diludahi, semuanya dihina sama orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik.
Tetapi apakah beliau di situ tetap marah atau sabar? Iya, beliau Nabi Muhammad SAW tetap sabar, tabah, dan berdoa dan meminta kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita ya anak-anakku, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Jadi beliau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, dan pada akhirnya Islam diterima di kota Madinah dan Islam berkembang pesat di kota tersebut. Itulah tadi kisah kesabaran seorang Rasul Asmi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Rasulullah Asmi. Yang pertama adalah menyempurnakan iman. Yang kedua, menjadi teladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah mengidolakan Rasul dan menjalankan ajaran-ajarannya. Dan yang ketiga, mendorong kita untuk berbuat baik, berperilaku baik. Dan yang terakhir, menyadarkan manusia agar selalu menyadarkan manusia agar selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menyembah selain dari Allah. Oke, baiklah anak-anakku, sudah dikerjakan KPD-nya? Oke, baiklah anak-anakku, di sini Ibu memiliki 2 jenis kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. Yang berwarna hijau ini adalah kartu pertanyaan, dan kartu yang berwarna merah ini adalah kartu dan jawaban. Jadi anak-anakku, sebentar Ibu akan membagikan satu persatu kartu jawaban dan kartu pertanyaan. Jadi sebentar anak-anakku mencari atau mencocokkan antara jawaban dan pertanyaan dan mencari pasangannya masing-masing ya. Baiklah anak-anakku, Ibu akan membagikannya satu persatu. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu bagi, Ibu akan mengocok dulu ya. Baiklah anak-anakku, lihat, Ibu kocok. Dan Ibu akan bagikan. Baiklah anak-anakku, sudah dapat semuanya? Sudah dapat kartunya? Sekarang kartunya ditatap dan dipikirkan. Ditatap ya, apakah kartu itu? Sekarang kartunya ditatap dan dipikirkan. Ditatap ya, apakah kartu itu berisi pertanyaan atau berisi jawaban? Nanti kalian sebentar mencari pasangannya, pasangan temannya, dan mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban. Silakan anak-anakku ditatap dan dipikirkan apakah kartu ini kartu pertanyaan atau kartu jawaban. Nanti sekarang setelah ini mencari pasangan temannya dan mencocokkan antara jawaban dan pertanyaan. Baiklah anak-anakku, sudah dapat kartu semuanya? Sudah dapat? Ayo acungkan tangannya yang dapat pertanyaan, kartu pertanyaan. Angkat tangannya yang dapat kartu pertanyaan. Kartu pertanyaan yang warna hijau. Angkat tangannya. Oke, sudah. Yang dapat kartu merah, kartu jawaban, angkat tangan. Ya, sekarang turunkan tangannya. Sekarang kartunya ditatap, dipikirkan, ditatap, dipikirkan. Sebentar.
pertanyaan dan jawaban. Oke, baiklah anak-anakku. Sekarang, oke, perhatikan. Sekarang silakan mencari pasangannya. Oke, baiklah anak-anakku. Semuanya sudah mendapat kartu? Kartu pertanyaan dan kartu jawaban? Sudah dapat semuanya? Sudah dipegang? Sudah mencocokkan? Oke, baiklah anak-anakku. Sekarang kalian akan membahas di depan ibu guru ya, membacakan dan menjawab pertanyaan dan jawaban. Oke, silakan yang pertama. Asifah. Dapat membela bulan dan melakukan perjalanan Isra Miraj dengan waktu singkat. Oke, apakah jawabannya benar apa salah? Benar. Ya, silakan di sana. Selanjutnya Yatul Husna. Kesabaran Nabi Muhammad SAW. Anakku, coba dilihat kartunya lagi. Coba ditatap. Ibu akan mengulas kembali tadi tentang materi yang ibu berikan kepada kalian. Yang pertama adalah Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi atau Rasul yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana? Yang pertama apa saja anakku? Nabi Nuh. Ya, yang kedua? Ibrahim. Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang terakhir? Ya, Nabi Muhammad SAW. Dan mujizat yang bergelar Ulul Azmi, mujizatnya Nabi Isa. Mujizatnya Nabi Isa apa saja? Nabi Isa yaitu menghidupkan orang mati. Selain dari menghidupkan orang mati, pada waktu bayi bisa berbicara. Mujizat Nabi Musa alaihissalam selain dari membelah lautan, ya, dan terakhir Nabi Muhammad SAW mujizatnya apa anakku? Selain dari itu, dan yang terakhir, ya, jadi anakku, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, kesabaran dalam menjalankan tugas, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi yang pertama, menyempurnakan iman. Yang kedua, menjadi teladan yang terbaik dalam kehidupan. Dan yang ketiga, mengidolakan Rasul. Jadi anak-anakku tidak usah diidolakan selain idola-idola yang tidak baik ya. Dan yang keempat adalah kita terdorong untuk berperilaku baik dan bersikap baik. Dan yang terakhir, menyadarkan kita untuk apa anakku? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang materi yang ibu berikan tadi. Silakan kelompok yang pertama, Nur Cahaya. Silakan berdiri dan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan materi yang ibu berikan tadi. Silakan. Bagaimana sikap para rasul dan ulul azmi menghadapi ujian yang diberikan kepadanya? Keteguhan hati, tabah luar biasa, kesabaran tak terbatas, meskipun mereka mendapatkan berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hal-hal yang mengancam nyawa dari orang-orang musyrik. Oke, baiklah. Yang kedua, silakan kelompok yang kedua mempresentasikan hasil diskusi tentang materi tadi. Silakan Muhammad Khalid Furqon. Berdiri nak. Mengapa Allah memberikan gelar Rasul Ulul Azmi hanya kepada para nabi yang dikehendakinya, bukan yang lain? Jelaskan. Seorang rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi karena para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu
Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan yang tulisnya. Hikmah apa yang dapat diambil dari kisah Rasul Ulul Azmi? Hikmah meneladani sifat para Rasul Ulul Azmi. Kita akan menjadi lebih sabar dan tabah ketika menghadapi cobaan kehidupan yang diberikan kepada kita. Kita akan menjadi seseorang yang pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Kita akan lebih ikhlas menerima takdir yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak-anakku, Ibu akan mereview atau memberikan pembahasan terhadap kaliannya terhadap hasil LKPD-nya dan materi yang tadi Ibu berikan. Yang pertama, Rasulul Azmi yang bergelar Rasulul Azmi ada 5. Yang pertama yaitu Nabi siapa anakku? Ya, yang kedua Nabi Ibrahim. yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir, ya. Kemudian mujizat yang bergelar Ulul Azmi, mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Apa saja mujizatnya Nabi yang terakhir? Ya, yang kedua, dan yang terakhir, dan mujizat Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama bisa berbicara sewaktu dia masih bayi. Yang kedua bisa menyembuhkan penyakit. Ya, dan yang ketiga bisa menghidupkan orang mati. Dan selanjutnya mujizat Nabi Musa alaihissalam. Apa saja mujizatnya anakku? Apa lagi? Iya, dan hikmah beriman kepada Rasulul Azmi. Yang pertama adalah menyempurnakan iman. Yang kedua adalah kita mengidolakan Rasul dan menjalankan ajaran-ajarannya. Yang ketiga menjadi teladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah kita bisa berperilaku baik dan sikap kita baik terhadap sesama umat manusia dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir menyadarkan kepada manusia agar selalu menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah Rasul Ulul Azmi. Pengertian Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, dan kesabaran dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasul Ulul Azmi memiliki mujizat. Mujizat itu adalah kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul, merupakan tanda-tanda kenabian. Dan rasul yang bergelar Rasulul Azmi memiliki mujizat, dan Rasulul Azmi yang bergelar Rasulul Azmi yang bergelar ada 5, yaitu Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Musa. Yang keempat Isa. Dan yang terakhir dan memiliki mujizat. Nabi Nuh bisa membuat perahu atau bahtera yang dapat memuat seluruh manusia dan binatang-binatang. Yang kedua adalah mujizat Nabi Musa, bisa membelah dan tongkatnya bisa berubah menjadi. Dan mujizat Nabi Ibrahim, apa mujizatnya? Iya, tidak mudah terbakar dan tidak mudah hangus terbakar. Dan yang keempatnya itu mujizat Nabi Isa. Nabi Isa sewaktu kecil dia bisa bicara. Yang kedua bisa menyembuhkan orang. Dan selanjutnya apalagi mujizatnya? Ya, betul sekali ya. Dan yang terakhir yang bergelar Ulul Azmi yaitu adalah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW.
lebih apa lagi anak-anakku? Lebih ikhlas dalam menjalani takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kita lebih bersikap baik terhadap sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah. Nah, baiklah anakku, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran kedepannya, yaitu minggu depan. Materinya yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Baiklah anakku, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, silakan